Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa kami diajak untuk memperingati kemurnian hati bundanya Yesus Maria, di mana bersama Santo Yosef mereka sungguh-sungguh hanya melayani Yesus, berpusat pada Yesus. Bantu kami memiliki hati seperti Bunda dan Santo Yosef, sehingga kami layak mendapatkan tempat seperti yang Tuhan berikan kepada Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kemarin kita merayakan hati kudus Yesus, hati yang termurni yang mau menjalankan kehendak Allah sebagai satu-satunya makanan. Hari ini kita diajak untuk memperingati juga peran Bunda Maria yang berfokus kepada kehendak Allah dengan melayani Yesus, dengan hidup bersama Yesus, dan menjadikan Yesus fokus kehidupan dia. Dan itu nampak ketika Yesus berada di bait Allah. Maria mencari, berjalan 1 hari perjalanan dan pulang balik menjadi 4 hari. Begitu letih, begitu capek, begitu. Tetapi dia mencari. Dan ketika menghadapi jawaban Yesus yang hampir tak terbayangkan, tak terlukiskan bahwa Yesus harus menjawab, aku harus berada di rumah Bapa. Maria tidak mengerti, Maria tidak memahami. Ada misteri yang tak mampu dimengerti oleh Maria. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati. Kata-kata ini kata-kata kunci. Ya, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati. Saudara, berapa banyak kita mengalami misteri kehidupan diri kita sendiri, atau orang lain, atau kehidupan siapapun. Misteri. Dan kita tak mampu untuk memahami, mengertinya. Hanya menyimpan perkara itu dalam hati sampai saatnya Tuhan sendiri menjelaskan dan mewartakan kebenaran apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Dan itulah yang harus kita teladani dalam diri Maria. Maka saudaraku terkasih, apa yang kiranya perlu kita renungkan dalam diri Maria, terutama di daerah Batak ini, ya, di mana devosi-devosi ya, tidak terlalu menjadi sesuatu yang penting, ya. Hanya beribadat, pergi, ya. Gua Bunda Maria dan tempat-tempat devosi lainnya kurang menarik bagi orang Batak. Mungkin ada kultural, alam menambatan kultural, tapi saya merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan oleh kita semua, adalah bukan hanya orang Batak tapi seluruh kita adalah bahwa Bunda Maria itu bukan di luar. Bunda Maria bukan hanya pelindung, hanya bunda, bukan hanya perawan, tetapi Bunda Maria itu bagian dalam hidupku. Ya. Kalau Bunda Maria hanya bunda, kita minta pertolongan, kita minta perlindungan, kita selalu menjadi pribadi yang lembek, bukan lemah, ya. Lembek, bahwa kita lemah, kita mau bantuan, itu benar. Tapi lebih daripada itu, kita adalah saudari Bunda Maria, kita adalah saudara Bunda Maria. Dengan begitu kita berjuang, jatuh bangun mencari Yesus seperti Bunda Maria mencari Yesus. Kita pun harus mencari Yesus, menemukan Yesus sampai kita ketemu. Berhari-hari sulit perjalanan Nazaret ke Yerusalem, perjalanan yang tidak mudah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Bunda Maria ada dalam hatiku, menjadi bagian dalam hidupku? Apakah Maria juga menyembuhkan luka-lukaku, memperbaiki diriku? Ya. Jadi itu menjadi bagian dari seluruh proses hidup kita. Kalau itu terjadi, maka saya yakin devosi kepada Bunda Maria itu akan fruitful. Karena Bunda Maria akan membawa kita kepada Yesus. Per Mariam ad Yesus. Bukan dirinya sendiri. Membawa kita kepada Yesus. Dan itu kunci. Dan untuk itu maka apa yang dilakukan? Kesediaan untuk Roh Kudus tinggal dalam rahimnya. Maka Bunda Maria disebut sebagai mempelai Roh Kudus. Ya, maka mari saudaraku, selain itu kita harus
berjuang mohon Roh Kudus untuk datang mengubah pikiranku, mengubah mindsetku, mengubah diriku, mengubah hatiku, menyembuhkan segala penyakit dalam tubuhku. Kesediaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Tentu Roh Kudus ya dilukiskan seperti Pentakosta, Tuhan ada lidah-lidah api, itu benar. Tetapi Roh Kudus juga bisa berarti bahwa segala yang baik, inspirasi yang baik dari Tuhan yang menjadi bagian dari diri. Aku melakukan apa yang terbaik yang bisa kulakukan. Semoga Anda dan saya hari ini menjadikan Bunda Maria bukan hanya sebagai bunda pelindung, ya, tapi menjadi saudari. Aku adalah saudara yang berjuang untuk mencari Yesus, menjadikan Yesus fokus hidup kita. Dan itulah kemurnian hati, menjalankan kehendak Tuhan dalam diriku. Semoga Anda dan saya sungguh dengan sungguh-sungguh mohon rahmat Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umat, penuhilah hatiku, supaya aku mencari Tuhan Yesus di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra,